Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlima dengan NIM 230 201 301 dari kelompok 2 kelas KJ Bisnis A dengan asisten pembimbing Kak Aditya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 4, yaitu macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Klasifikasi bahan pakan dibagi menjadi 8 kelas. Yang pertama ada hijauan kering, yakni rumput dan daun-daunan leguminosa yang sengaja dikeringkan agar dapat disimpan dalam waktu yang lama sebagai bahan pakan ternak. Untuk kadar airnya sendiri terdiri dari 20% hingga 30% saja. Contohnya seperti jerami padi dan kelompok jagung. Yang kedua, hijauan segar, yakni hijauan yang sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan segar. Kadar airnya sekitar 65%. Contohnya sendiri, rumput lapangan, daun jagung, dan pucuk tebu. Yang ketiga adalah silase, yang merupakan bahan makanan ternak yang diawetkan dengan kondisi anaerob dan suasana asam. Contohnya dari silase adalah silase rumput dan silase daun jagung. Yang keempat adalah sumber energi. Bahan pakan sumber energi adalah bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar kurang dari 18% dan serat kasar kurang dari 18%, di mana penyusun utama bahan makanan sumber energi adalah karbohidrat. Contohnya seperti jagung, dedak padi, dan karak. Lalu yang kelima, sumber protein, yang meliputi semua bahan pakan yang mengandung serat kasar kurang dari 18%, dinding sel kurang dari 35%, dan protein kasar lebih dari 20% dalam bahan kering. Contohnya seperti biji legum, bungkil, bahan pakan asal hewan, dan ikan. Yang keenam adalah sumber mineral. Sumber mineral meliputi semua bahan pakan yang tinggi kandungan mineralnya. Contohnya seperti tepung karang, tepung tulang, dan garam dapur. Yang ketujuh adalah sumber vitamin, yang meliputi semua bahan pakan yang mengandung vitamin lebih dari satu, seperti vitamin A, D, dan E yang terkandung dalam minyak ikan. Yang kedelapan adalah aditif pakan, yang merupakan berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien. Penggunaannya dengan jalan ditambahkan ke dalam pakan dalam keadaan jumlah sedikit dengan tujuan tertentu. Fungsinya antara lain untuk memacu pertumbuhan, memacu produksi, memberi warna, dan sebagainya. Contohnya seperti antibiotik, zat pewarna, dan obat-obatan. Lalu fungsi nutrien terhadap unggas, yakni sebagai sumber energi dan sumber protein. Sebagai sumber energi adalah untuk menjaga suhu tubuh dan melakukan aktivitas seperti bernafas, berjalan, makan, dan mencerna pakan. Sebagai sumber protein, berfungsi sebagai bahan untuk perkembangan tulang, daging, bulu, dan produksi telurnya. Lalu cara pemberian pakan atau frekuensi. Pemberian pakan berdasarkan cara pemberian dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu ad libitum dan penjatahan. Untuk ad libitum sendiri artinya pemberian pakan di mana pakan selalu tersedia setiap saat di tempat sehingga ternak dapat mengkonsumsi makanan sekenyangnya. Lalu untuk penjatahan adalah pemberian pakan di mana pakan dijatah sesuai kebutuhan ternak. Untuk frekuensi pemberian pakan tergantung pada bentuk pakan yang diberikan dan umur ternak. Biasanya dapat dilakukan dengan frekuensi 1 kali sehari atau 2 kali dalam sehari dan 3 kali dalam sehari. Pemberian pakan 2 kali sehari adalah pada pukul 6 pagi dan 5 sore. Untuk pemberian pakan 3 kali sehari adalah pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Di sini saya memakai 3 macam bahan pakan. Yang pertama ada jagung, dedak padi, dan pur ayam. Untuk bahan pakan yang pertama di sini adalah jagung. Jagung yang saya gunakan adalah jagung pipil kering. Untuk bentuknya sendiri berbentuk pipi, mengkilap, dan juga keras.
Lalu aromanya beraroma khas jagung. Warnanya sendiri berwarna agak keorenan. Bahan pakan yang kedua adalah dedak padi. Berbentuk bubuk, memiliki struktur serat kasar dan tidak menggumpal. Lalu bisa dilihat di sini masih terlihat kulit padinya. Untuk aromanya memiliki aroma khas wangi dedak padi, yaitu agak apek. Untuk warnanya berwarna coklat muda. Untuk yang terakhir adalah pur ayam 511. Untuk bentuknya sendiri adalah crumble atau pecah-pecah, lalu berwarna kekuningan. Untuk aromanya sendiri berbau agak tengik. Selanjutnya untuk kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis dari starter dan finisher. Untuk kebutuhan nutrisi unggas pada fase starter adalah 21% protein, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 4%, kalsium 0,9 sampai 1,1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan energi metabolis 3000 kilokalori per kilogram. Lalu untuk fase finishernya membutuhkan protein kasar 19%, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 5%, 0,9 sampai 1,1% kalsium, 0,7 sampai 0,9 fosfor, dan energi metabolis 3100 kilokalori per kilogram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.